setoran. Potret saya tak pernah jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT. Ya, RT Gang Lurus Depan. Di RT yang saya pimpin, semua rakyatnya pro pada demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkoar jika ada yang anti pada demokrasi. Dengan gampang, saya bisa mengarahkan mereka maju demi mempertahankan tegaknya demokrasi. Demokrasi! 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 Benar kan? Hanya salahnya sedikit. Tak seorang pun benar-benar mengerti apa arti kata demokrasi. Pokoknya demokrasi itu bagus. Sesuatu yang layak diperjuangkan sampai di daerah penghabisan. Sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kata mereka. Saya kira itu sudah cukup. Saya sendiri tidak mampu menerangkan apa arti kata demokrasi. Atau mungkin saya tidak benar-benar tahu apa arti kata demokrasi itu. Pada suatu kali, RT kami yang membentang sepanjang gang Lurus Depan mendapatkan kunjungan petugas yang mengaku datang dari kelurahan. Pasalnya, akan diadakan pelebaran jalan, sehingga setiap rumah akan dicabik sebanyak 2 meter. Petugas itu juga menghimbau agar kami, seperti warga yang lain, agar merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting artinya bagi pembangunan dan kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara mengerti. Apa? Hanya 2 meter katamu? Coba bayangkan, bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah hanya akan cukup buat gang. Kontan saja kami tolak. Tidak bisa, ini tidak mungkin. Tapi ini sudah menjadi keputusan bersama. Soalnya masyarakat yang di sebelah sana, mereka semua adalah karyawan yang aktif pabrik tekstil. Dengan difungsikannya gang Sepan ini menjadi jalan tembus kendaraan bermotor, mobilitas warga yang hendak bekerja atau pulang akan lebih cepat. Itu berarti efisiensi dan efektivitas kerja, dan itu merupakan sumbangan pada pembangunan. Dan rencana ini sudah diperhitungkan secara masak-masak. Diperhitungkan secara masak-masak bagaimana? Kami tidak pernah ditanya apa-apa. Kami tidak pernah diajak berunding. Ini tanah kami, milik kami. Tak lama kemudian, jumlah warga dari kiri kanan kami datang. Mereka menghimbau agar kami mengerti persoalan mereka. Dengan, kalau saudara-saudara menghambat, menghalang-halangi, atau berbuat yang tidak-tidak, sehingga pelebaran jalan ini tidak dilaksanakan, awas, sesuatu yang buruk akan terjadi. Berbuat yang tidak-tidak apa? Tidak-tidak apa? Kami terjepit di antara kepentingan orang banyak. Belum lagi kami sempat melakukan rapat untuk melakukan perundingan. Pelebaran jalan ini sudah dilaksanakan. Tanpa minta izin lagi, sebuah bulldozer muncul dan menggaruk milik kami. Sora, jangan! Kami tidak pernah ditanya apa-apa. Kami tidak pernah diajak berunding. Ini tanah kami satu-satunya. Diganti berapapun, kami tidak akan mau. Turun kataku. Turun! Tapi bulldozer itu tidak peduli. Ia terus menggaruk dengan kuat. Akhirnya kami tidak bisa diam saja. Kami terpaksa melawan. Saya tidak bisa mencegah warga rame-rame keluar dari rumah. Mereka berdiri di depan bulldozer itu. Baru bulldozer itu berhenti. Supir yang menjalankan bulldozer itu ngepet juga melihat kami. Ia turun dari bulldozer itu, lalu berunding dengan teman-temannya. Kami menunggu apa yang akan terjadi. Beberapa anak mendekati bulldozer itu sambil mengganggu-ganggunya. Akhirnya, supir itu pun selesai berunding dengan teman-temannya. Dia menaiki ke atas bulldozer itu kembali. Dia tersenyum. Kami merasa lega.
Waktu itu, sebuah mobil Colt datang. Sekitar 10 orang laki-laki meloncat turun dan menggunakan pakaian seragam. Kami bersorak. Akhirnya melihat aparat datang untuk melindungi rakyat. Tapi dengan barengan itu, bulldozer itu menerjang kembali ke depan untuk menggaruk tanah. Turun! Perempuan-perempuan dan anak-anak itu menjerit. Salah seorang yang kena garuk. Untuknya ada yang loncat naik dan mengambil anak itu. Keadaan menjadi kacau. Orang-orang berseragam itu berlarian datang. Ternyata mereka bukan petugas, melainkan satpam yang ingin mengamankan penggarukan. Tanpa diberi komando lagi, kami melawan. Anak-anak mengambil batu dan melempar. Ya! Bapak dari anak yang hampir kena bulldozer itu mencoba menaiki kembali bulldozer itu untuk mengambil supir. Tapi tiba-tiba supir itu membunuh separang yang disembunyikan di bawah tempat duduknya dan langsung membacok hendak Asep. Ya! Asep berdarah darah. Dia tunggal. Perempuan-perempuan dan anak itu menjerit, lalu berlarian ke kabin untuk menyelamatkan diri. Kami para lelaki hampir saja menyerang, tapi tiba-tiba sebuah truk datang dan terlihat puluhan orang ganas-ganas membawa senjata tajam. Kami terpaksa mundur, dan kesempatan itu saya memberanikan diri untuk membawa Asep ke rumah sakit. Saya bingung. Setelah putar otak, saya memberanikan diri untuk mengunjungi pabrik tekstil. Saya ingin menemui Pak Direktur, tapi orangnya sangat tidak ada di rumah. Baru setelah saya mengambil datang dari kelurahan, saya diterima. Direktur itu kaget mengetahui saya bukan petugas kelurahan melainkan korban penggusuran. Tapi ia cepat tersenyum ramah, lalu mengguncang tangan saya. Silakan Pak. Ya, silakan. Duduk saja. Ya, silakan diminum. Tuhan Maha Besar, Pak. Saya tidak tahu ini sama sekali. Saya tidak memperbolehkan siapapun itu melakukan tindakan pribadi atas nama perusahaan. Dan para karyawan juga sudah diberi uang transport. Mungkin kalau mereka menginginkan jalan transport itu, mereka ingin mengamankan uang. Dan tanggung jawab jalan pintas itu juga bukan tanggung jawab kami. Sekali lagi, saya minta maaf, Pak. Saya mulai senang. Saya tak percaya apa yang dikatakannya. Saya bukan orang bodoh yang gampang diberi mentah-mentah seperti itu. Nanti lihat saja. Kalau uang makan itu, kalau jalan pintas itu sudah dibuat, uang makan akan di stop. Para karyawan sudah datang ke pabrik dengan jalan kaki. Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta tanah 2 meter kami itu jangan diganggu. Itu hak kami, milik kami. Titik. Direktur itu mengangguk, tanda dia mengerti. Lalu dia menunduk untuk membuka lagi dan mengambil sisa kertas. Saya bersorak dalam hati. Akhirnya, kunci segala-galanya memang pada keberhasilan. Kalau kita getol, kita juga pasti akan berhasil. Tapi kemudian darah saya tersiram. Melihat direktur itu mengeluarkan kepada saya sebuah amplop tebal berwarna coklat. Ya, silakan. Itu rezeki baru. Ya, terima saja. Tebal, coklat. Apalagi di atasnya tertera 25 juta.
25 juta. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Akhirnya kau kabulkan doa kami setiap malam. Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang 25 juta? Saya bisa membayar SPP. Saya bisa memberikan kepada orang tua saya. Saya juga bisa membeli apa saja yang saya mau. Saya tidak perlu lagi menanyakannya berapa isi amplop itu. Saya hanya menyambut ulanan tangan tersebut, lantas terbirit-birit pulang. Takut kalau amplop itu diambil kembali. Saya pun melewati jalan belakang agar para warga tidak tahu kalau saya habis dari rumah Pak Direktur. Esok harinya, ketika para warga gang depan mendatangi saya kembali untuk menanyakan apa hasil pembukaan saya dengan Pak Direktur, saya memberi wejangan. Saudara-saudara yang saya cintai, memang berat kehilangan 2 meter tanah kita yang sangat sedikit. Berat, bahkan terlalu berat. Tapi itu lebih baik daripada kita kehilangan nyawa, kan? Dari awal kita juga sudah mendukung tegaknya demokrasi. Di dalam demokrasi, suara terbanyaklah yang harus menang. Kalau kita kalah, kita tidak boleh dongkol. Itu konsekuensinya mencintai demokrasi. Dan jalan pintas itu juga untuk masa depan kita yang lebih baik. Seluruh warga tidak menggubris. Semuanya ngacir untuk pulang. Tunggu dulu. Tunggu. Saya belum selesai bicara. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Kuping mereka bunyi. Tinggal di sana seorang tua wanita. Ternyata dia berdiri bukan karena takut, tapi karena kakinya kesentuh. Setelah reda, ia pun pulang. Kalau demokrasi itu sudah berhenti untuk melindungi rakyat kecil, saya berhenti untuk menyokong demokrasi. Sejak hari itu, seluruh warga RT Ganggus depan membenci demokrasi. Semuanya menentang demokrasi. Tinggal saya seorang sendiri di sini, teguh dan tegak. Tak goyah walau topan badai, tak gentar walau panas dan hujan. Habis, siapa lagi kalau bukan saya? Daripada diberikan kepada orang lain,